Bisa dong. Renyahnya Rice Krispies, lembutnya krim susu, dan coklat yang Bab 3565 Mandi Aneh. Ketika pria besar berjubah putih memberitahu Ye Chong dan Qiu Xiaoswei bahwa hanya ada satu ruangan tersisa, wajah Qiu Xiaoswei langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya dan memainkan pakaiannya dengan malu-malu. Tidak bisakah kamu tinggal di dalamnya? Kamu tidak bisa hidup di dalamnya berikutnya. Nada suara pria besar berjubah putih itu menunjukkan ketidaksabarannya. Qiu Xiaoswei dengan cepat menjawab, "Tetap tinggal, ayo tinggal di sini." Ye Chong melihat penampilan Qiu Xiaoswei, merasa lucu sekaligus tercengang. Dia menoleh ke bosnya dan berkata, "Mari kita tinggal di ruangan ini." Setelah menyelesaikan formalitas, keduanya bersiap untuk naik ke atas. Nomor kamar mereka adalah 354, yang bersebelahan dengan kamar 355. Kemudian pria besar berompi putih itu berteriak, "Tidak ada ruang." Alhasil, orang-orang di belakang mulai meratap. Ketika Ye Chong naik ke atas, dia kebetulan mendengar keluhan dari orang-orang di belakangnya. "Apa-apaan ini? Bahkan tidak ada kamar. Bagaimana kalau kita menginap di kamar 355? Hei, Zhao, kamar 355 ada di samping. Apakah kamu ingin tinggal di kamar itu untuk bertemu dengan hantu wanita seksi?" Ye Chong menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa orang-orang ini sangat membosankan. Sudah ada dua wanita cantik yang tinggal di nomor 355, dan saya masih ingin melecehkan mereka. Namun, Ye Chong terlalu malas untuk mempedulikan hal-hal sepele seperti itu. Kemudian, Ye Chong dan Qiu Xiaoswei menaiki tangga dan masuk ke kamar. Begitu saya membuka pintu, saya merasakan kesederhanaan ruangan itu. Ini adalah kamar single yang sangat kecil tanpa jendela. Ada tempat tidur single di dalam rumah, kursi reyot di samping tempat tidur, dan TV tampak tua dengan goresan di layar. Dinding kamar ditutupi wallpaper pudar, dan masih ada tanda-tanda jamur di sudut-sudutnya. Hal yang paling tidak bisa diterima adalah ruangan ini tidak memiliki jendela, dan satu-satunya sumber cahaya adalah bola lampu redup di langit-langit. Qiu Xiaoswei masuk ke kamar dan duduk di tempat tidur. Ruangan ini sangat buruk. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Pantas saja aku menyelamatkan ruangan ini sampai akhir." Qiu Xiaoswei menundukkan kepalanya. Wajahnya masih merah dan dia terlihat sangat malu. Dia melihat sekeliling, dan kemudian berkata kepada Ye Chong tanpa berkata apa-apa, "Yah, sungguh aneh hari ini. Mengapa dua mobil mogok pada saat yang sama?" Ye Chong tersenyum dan menjawab, "Mungkin ini kebetulan, tapi itu hanya memberi kita kesempatan untuk beristirahat." Qiu Xiaoswei menunduk dan berkata, "Baiklah, aku akan mandi dulu." Lalu Qiu Xiaoswei pergi mandi.
Ye Chong duduk di satu-satunya kursi, mendengarkan suara air yang keluar dari kamar mandi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir liar. Dia menggelengkan kepalanya, mencoba mengembalikan pikirannya ke jalurnya. Tetapi di ruang kecil ini, suara Qiu Xiaoswei yang mengoleskan sabun mandi cair bisa terdengar. Segera, pintu kamar mandi terbuka dan Qiu Xiaoswei keluar. Dia mengenakan jubah mandi putih sederhana, rambutnya basah, dan wajahnya memerah. Ada beberapa tetes kristal air di bahunya, segar dan bergerak seperti kembang sepatu. Ye Chong menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia harus mengakui bahwa kecantikan Qiu Xiaoswei menggerakkan hatinya. Qiu Xiaoswei memperhatikan tatapan Ye Chong, dan wajahnya menjadi lebih merah. Dia bertanya dengan lembut, "Bagaimana saya bisa tidur hari ini?" Ye Chong kembali sadar, berdehem dan berkata, "Kamu bisa tidur di tempat tidur, dan aku bisa tidur di bangku." Qiu Xiaoswei menggigit bibirnya. Dia merasa ini tidak baik untuk Ye Chong. Jadi, Qiu Xiaoswei berkata, "Bagaimana dengan itu? Bagaimana kalau kamu tidur di tempat tidur juga?" Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, wajahnya memerah. Dia tahu lamarannya agak berani, tapi dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Setelah mendengar kata-kata Qiu Xiaoswei, hati Ye Chong tergerak, berpikir bahwa ada hal yang baik. Tapi dia akhirnya menahannya. "Yah, tidak masalah. Aku bisa tidur di bangku saja," kata Ye Chong sambil tersenyum. Qiu Xiaoswei menundukkan kepalanya dan naik ke tempat tidur dengan rasa malu. Ada sedikit rasa malu di wajahnya, tapi ada juga sedikit kekecewaan di hatinya. Tampaknya Ye Chong memang seorang pria sejati, tapi dia masih berharap di dalam hatinya agar mereka berdua bisa lebih dekat. Ye Chong melihat penampilan Qiu Xiaoswei dan merasa tercengang. Dia berjalan ke kamar mandi, berencana untuk mandi juga untuk menenangkan diri. Di kamar mandi, Ye Chong menyalakan keran dan membiarkan air dingin membasuh wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyuruh dirinya untuk berkonsentrasi. Ada yang aneh dengan hotel ini. Sekarang dia hanyalah orang biasa, dan alangkah buruknya jika terjadi sesuatu padanya. Setelah mandi, Ye Chong keluar. Dia mengenakan t-shirt sederhana dan celana pendek dan duduk di kursi. Dia mengangkat teleponnya dan mulai melihatnya dengan bosan, berusaha menyembunyikan rasa malu mereka berdua di sebuah ruangan kecil. Qiu Xiaoswei sedang berbaring di tempat tidur. Dia melihat punggung Ye Chong dan merasakan perasaan aneh di hatinya. Qiu Xiaoswei berbalik dan menutup matanya dengan malu-malu. Saat itu sudah larut malam. Qiu Xiaoswei ingat sedikit dengkurannya, dan Ye Chong masih melihat ponselnya, merasa sedikit mengantuk. Tanpa restu kekuasaan, Ye Chong butuh istirahat sama seperti orang biasa.
Ye Chong hendak tertidur di kursi ketika dia tiba-tiba mendengar suara pancuran di kamar mandi. Dia merasa sangat aneh. Dia melihat ke arah Qiu Xiaosui dan melihat tidak ada orang di toilet. Ye Chong berjalan ke pintu kamar mandi, membukanya dengan lembut, dan menemukan tidak ada orang di dalam. Mungkin ada yang salah dengan kepala pancurannya, Ye Chong berpikir dalam hati. Dia memeriksa kepala pancuran dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia mematikan katup air. Namun, saat dia hendak kembali tidur, dia mendengar suara datang dari kamar 355 sebelah. Kedua wanita itu tidak peduli dengan tahayul dan berpakaian indah. Mereka sepertinya sedang mandi. Sambil mencuci dan mencuci, mereka mengobrol dengan santai dan suara tawa terdengar. Ye Chong tidak bisa tidak memikirkan gambar itu, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran-pikiran ini dari benaknya. Dia kembali ke kursinya dan bersiap untuk memejamkan mata dan beristirahat. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Chong terbangun oleh suara pancuran lagi. Dia mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang salah. Dia memandang Qiu Xiaosui di tempat tidur. Dia sepertinya sedang tidur nyenyak dan tidak terbangun oleh suara pancuran. Ye Chong berjalan ke kamar mandi lagi dan menemukan bahwa pancurannya menyala kembali secara otomatis. Ye Chong merasa sangat aneh dan memeriksa perlengkapan mandi lagi, tapi tetap tidak menemukan masalah. Apa yang sedang terjadi? Ye Chong berpikir dalam hati. Dia mematikan pancuran. Saat ini, dia mendengar suara 2 wanita cantik sedang mandi dan mengobrol di sebelah. Ye Chong bahkan lebih terkejut lagi. Dia berpikir dalam hati, apakah mereka sudah mandi? Ye Chong merasa semakin ada sesuatu yang salah di sini. Ye Chong keluar dari toilet dan membangunkan Qiu Xiaosui. Qiu Xiaosui membuka matanya dengan mengantuk dan menemukan wajah besar Ye Chong tepat di depannya. Qiu Xiaosui tiba-tiba terbangun dan menatap Ye Chong dengan ekspresi malu-malu. Mungkinkah Ye Chong tidak tahan lagi? Bersambung.